Israel akhirnya membuka blokade bantuan yang diterapkan di jalur Gaza. Pembukaan blokade ini dilakukan selesai 11 minggu warga Gaza dilanda kelaparan. Namun meski membuka blokade, Israel membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. Dikutip dari Tribun News, Selasa 20 Mei 2025, militer Israel diketahui hanya memberikan izin masuk pada truk pembawa bantuan makanan bayi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, Eden Bartal. Ia menambahkan dalam beberapa hari mendatang, Israel akan memfasilitasi masuknya puluhan truk pengangkut bantuan. Meski begitu, Israel tak memberi rincian pasti terkait jumlah truk bantuan yang telah memasuki Gaza. Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Hal itu lantaran adanya tekanan internasional yang kian meningkat. Sejumlah negara mulai muak dengan tindakan Israel yang dinilai terus-menerus melakukan genosida di Gaza. Mereka bahkan memperingatkan langkah-langkah konkret terhadap Israel, termasuk sanksi bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu dikeluarkan secara bersama-sama oleh para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada Senin 19 Mei 2025. Pernyataan itu mencerminkan meningkatnya rasa frustasi internasional terhadap perilaku Israel di Gaza. Tiga negara itu menentang perluasan operasi militer Israel di jalur Gaza yang masif dilakukan. Mereka menilai tingkat penderitaan warga Gaza tak dapat ditoleransi. Menurut Prancis, Inggris, dan Kanada, keputusan Israel untuk mengizinkan sejumlah bantuan masuk ke Gaza sama sekali tak memadai. Mereka lantas memperingatkan bakal mengambil tindakan konkret jika Israel terus ngeyel. Tiga negara tersebut juga kembali menyerukan solusi dua negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan hanya 9 truk bantuan saja yang diizinkan untuk masuk ke jalur Gaza. Seperti diketahui, Israel telah membuka blokade bantuan yang sebelumnya diterapkan sejak Maret 2025 lalu. Sejumlah truk bantuan kemanusiaan telah memasuki Gaza pada Senin 19 Mei 2025. Truk-truk itu dilaporkan masuk ke Gaza melewati penyeberangan Kerem Shalom. Dikutip dari Tribun News, PBB menyatakan bahwa Gaza membutuhkan setidaknya 500 truk bantuan kemanusiaan per harinya. Jumlah tersebut untuk mencukupi kebutuhan dasar warga Gaza. Saat ini, hanya sebagian kecil truk yang diperbolehkan masuk ke wilayah yang terkepung. Sebelumnya, Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah atau KOGAT menyatakan bahwa terdapat 5 truk bantuan yang telah memasuki Gaza. Salah satunya mengangkut makanan untuk bayi. Konvoi tersebut merupakan pengiriman pertama sejak Israel memblokade seluruh jalur penyeberangan ke Gaza. Israel mengumumkan bahwa mereka telah menangkap 2 warganya yang dicurigai melakukan aksi spionase untuk Iran. 2 warga tersebut diduga melakukan misi pengumpulan informasi di komunitas Khwar Ahim, area tempat tinggal Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Dikutip dari The Times of Israel Selasa 20 Mei 2025, Katz pun berterima kasih pada Badan Keamanan lantaran telah berhasil menggagalkan rencana Iran. Diketahui ini merupakan kali ketiga warga Israel ditangkap lantaran dicurigai menjadi mata-mata Teheran dalam beberapa hari terakhir. Kedua warga itu adalah Roy Mizrahi dan Almog Atias yang merupakan penduduk Neser dekat Haifa. Mereka ditahan pada akhir April selesai penyelidikan bersama yang digelar oleh Shin Bet dan Unit Kejahatan Besar Lahav 433 Kepolisian Israel. Misi yang dijalankan berupa pemindahan tas yang diyakini berisi peledak dari satu lokasi ke lokasi lain. Selain itu, sebuah telepon dan aplikasi pesan terenkripsi juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Iran.
Militer Israel sesumbar telah menyerang lebih dari 100 target Hamas di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan oleh Angkatan Udara Israel selama 1 hari terakhir. Rekaman operasi tersebut tampak dibagikan militer Israel IDF lewat X-nya pada Senin 20 Mei 2025. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengklaim telah menyerang depot senjata, operasi teror, serta gedung-gedung yang digunakan Hamas, termasuk satu tempat penyimpanan senjata milik kelompok Jihad Islam Palestina atau PIJ, serta pos pengamatan. Seiring dengan itu, Shin Bet dilaporkan juga membunuh Komandan Angkatan Udara Hamas di jalur Gaza Utara. Pasukan Zionis di Komando Selatan juga terus beroperasi di bawah arahan intelijen dan Shin Bet. Mereka menghancurkan infrastruktur Hamas dan menyerang militan Palestina itu sebagai bagian dari operasi Kereta Gideon. Houthi Yaman mengumumkan pemberlakuan blokade laut terhadap pelabuhan Haifa di Israel. Pemblokadean ini berlaku mulai Senin, 19 Mei 2025. Dalam pernyataannya, juru bicara Houthi Yahya Saree memperingatkan agar kapal-kapal komersial menjauhi pelabuhan Haifa. Hal itu lantaran Houthi akan mulai memberlakukan blokade laut. Dikutip dari Tribun News, Saree menegaskan agar semua perusahaan yang kapalnya menuju pelabuhan Haifa harus mempertimbangkan peringatan Houthi tersebut. Meski begitu, pihaknya tak merinci sampai kapan blokade itu akan diberlakukan. Houthi hanya menyatakan bahwa blokade itu dilakukan sebagai tanggapan atas invasi Israel di Gaza. Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa semua tindakan terhadap Israel akan dihentikan jika agresi di Gaza berakhir. Rumah Sakit Indonesia di utara jalur Gaza dikepung oleh penembak jitu Israel. Sniper Zionis itu akan menembaki siapa saja yang bergerak di dalam fasilitas medis tersebut. Pengepungan terhadap rumah sakit itu terjadi bersama dengan serangan udara Israel yang kian intensif. Diketahui pasukan Israel IDF menyerang beberapa wilayah di Gaza dan mengakibatkan tewasnya sejumlah warga sipil. Dikutip dari Al-Mayadin, Selasa 20 Mei 2025, 9 orang dilaporkan tewas di Esben Malin, bagian dari kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Mereka tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal. Tim penyelamat pun masih berupaya mencari para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Sejumlah orang pun dilaporkan hilang seusai serangan tersebut.